Namo Sankya Muni Buddhaya. Namo Sankya Muni Buddhaya. Namo Sankya Muni Buddhaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattvaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattvaya. Namo Bodhisattva. Namo Avalokitesvara Bodhisattvaya. Dan selamat malam semuanya. Kita lanjutkan perjalanan daripada pelafalan mantra. Oke, pelafalan mantra. Ya, kalau kita mengenal Pani Pusa pasti sudah tahu mantranya adalah Om Mani Padme Hum dan Tapeco. Dan di sini lebih singkat adalah Om Mani Padme Hum. Saya telah menemukan terjemahan dari mantra panjang, yaitu saya bersujud kepada Tri Ratna, saya bersujud kepada Samudra Kebijaksanaan Agung Sang Arya, Raja perwujudan luar biasa dari Vairocana yang telah menyeberang, penghancur musuh, Buddha yang lengkap sempurna. Saya bersujud kepada semua yang menyeberang, penghancur musuh, Buddha yang lengkap sempurna. Saya bersujud kepada Arya Avalokitesvara Sang Bodhisattva Maha Agung, Makhluk Agung yang penuh belas asih. Kemudian, engkau akan memegang. Saya memohon kekuatan. Bertindaklah dengan sepenuhnya. Bertindaklah dengan sepenuhnya. Engkau memegang sekutur bunga, mengaturkan persembahan bunga, metode dan kebijaksanaan. Guru teragung, dengan batin yang membara, semoga semua halangan dihilangkan. Mohon aturlah sedemikian rupa. Ini ada mantra panjang daripada terjemahan Avalokitesvara punya mantra. Di mana-mana bodhisattva bersujud pada Tri Ratna. Maka kalau ada bodhisattva yang tidak bersujud pada Tri Ratna, berarti bukan bodhisattva. Bagaimana kita bilang bahwa Avalokitesvara bukan Buddhis? Dengan beliau sendiri bersujud pada Tri Ratna, yaitu Buddha Dhamma dan Sangha, dan bersujud pada kemuliaan agung dari para Arya, mereka makhluk-makhluk suci, yaitu Avalokitesvara juga menghormat semua makhluk-makhluk yang telah suci. Raja perwujudan luar biasa dari Vairocana Buddha. Vairocana Buddha lebih terkenal di Jepang. Jadi Jepang rata-rata semua patungnya Vairocana Buddha. Nah, lalu kemudian dia telah menyeberang, penghancur musuh. Musuh yang dari mana? Musuh yang ada dalam diri sendiri. Buddha yang lengkap sempurna. Saya bersujud kepada semua yang telah menyeberang, penghancur musuh dan lengkap sempurna. Saya bersujud kepada Arya Avalokitesvara Sang Bodhisattva Makhluk Agung yang penuh belas asih, dan engkau akan memegang. Apa yang dipegang? Memegang apa? Pegang apa kan? Dan saya mengatakan bertindak dengan sepenuhnya. Pegang apa? Engkau memegang sekutu bunga, mengaturkan persembahan bunga, metode dan kebijaksanaan, yaitu batin yang membara. Semoga semua halangan dilintangkan. Om Mani Padme Hum, yang dipegang adalah Padme atau teratai. Kenapa? Karena semua makhluk kalau mau ke Sukawati akan lahir dari teratai. Maka begitu dia meninggal, ada teratai naik, karena dia akan naik teratai. Dan teratai itu dipegang oleh Avalokitesvara. Kau akan memegang semua teratai yang diisi daripada semua yang telah meninggal akan masuk ke Sukawati. Terjemahan dari Om Mani Padme Hum adalah lebih mudah. Om mewakili tubuh, ucapan, dan batin Avalokitesvara. Apa yang dicapai? Om mewakili tubuh, ucapan, dan batin Avalokitesvara. Tapi kata Om di Hindu adalah kunci akses ke alam semesta. Jadi kalau kita mau mengakses ke semesta, cukup dengan panjang. Itu sudah membuat kita bisa akses ke semesta. Yaitu apa yang kita
berarti permata, menunjukkan sisi metode ulas asih dari sang jalan, yaitu mani paucu, moni paucu, yaitu permata. Bakme berarti teratai, mengacu pada sisi kebijaksanaan dari jalan. Semua realisasi dari jalan sutra dan jalan tantra termasuk dua kata ini. Miaohua lian wajib, wajib, yaitu sadharma pundalika sutra, yaitu bakme. Lalu kemudian mani dan bakme adalah dua kata yang saling bergantungan pada kosongan. Keduanya menyatakan semua eksistensi, yaitu kebenaran konvensional dan kebenaran tertinggi. Hum mengacu pada batin Buddha, batin yang ingin kita raih. Nah, ini ada versi yang Buddhis, ada versinya Hindu. Kalau versinya Hindu adalah Om adalah akses ke semesta, bahwa Om adalah kata pembuka dari setiap mantra. Jadi dengan mengatakan Om, nah itu adalah pembuka mantra yang artinya Alfa dan Omega sama, yang artinya juga yang kuasa, ya. Dan Om adalah mantra penutup yang terjadilah. Ketika kita melafal mantra ini, kita memanggil Maha Ulas Asih yang menyatu dengan kebijaksanaan muncul dalam bentuk Avalokitesvara dan mewujudkan dua kualitas dalam batin kita. Merenungkan mantra ini, melafalkan mantra menjadi sangat berarti. Ya, nah kemudian kita lihat Om Mani Padme Hum adalah kata yang bisa kita latih untuk memfokuskan. Dan kemudian bagaimana Om Mani Padme Hum ini bisa memurnikan semua makhluk. Cahaya yang memancar dari Hari dan kemudian mantra, kemudian menghiasi tubuh saya. Jadi ketika kita visualisasi dan meditasi adalah semua mantra dari Om atau Hari itu memancar dalam tubuh kita dan cahayanya masuk dari kepala sampai ke dada dan semua. Ini akan memurifikasi diri kita. Biarkan kita dilingkupi oleh cahaya atau dipeluk oleh cahaya, berada di dalam cahaya. Orang yang udah tahu ya teori ini, tapi dia nggak mau praktekin. Kenapa? Dia nggak mau membiasakan dirinya dibungkus cahaya. Dia pikir dia yang hebat. Padahal semua dikasih kuncinya. Mau agama apapun, kalau Anda percaya, nur ilahi namanya. Kalau di Muslim nur ilahi. Tapi nggak ada yang mau praktekin. Jadi kalau sholat aja. Di Buddhis ada yang disebut cahaya Avalokitesvara, cahaya Buddha, Huang Min, terang cahaya. Tapi apa doa aja, tidak melibatkan cahaya ini. Dalam Nasrani juga mereka semua percaya dengan adanya cahaya, tapi tidak mau ingat dengan kekuatan cahaya ini. Maka di sini di meditasi cahaya diingatkan bahwa kita dipenuhi oleh cahaya, kita dibungkus oleh cahaya, dan kita betul-betul akan dipurifikasi dengan cahaya ini. Ya, jadi kalau meditasi bayangin cahaya itu penting. Ini adalah membuat kita menjadi lepas dari belenggu atau emosi negatif. Bagian mana dari tubuh Anda yang sakit atau dijangkiti penyakit, ikutilah dengan cahaya penyembuh. Ini udah belum ya? Udah ya? Belum ya? Oh saya udah baca. Ya. Nah, jadi cahaya penyembuhan ini akan membuat Anda menjadi lebih nyaman. Ya, sorot X-ray. Nggak perlu dokter sebenarnya. Cahaya memancar keluar, membawa tak terhitung sang Maha Ulas Asih. Jadi dalam cahaya itu ada banyak sekali Maha Ulas Asih. Bahkan kalau bisa kita bayangin masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Mereka mempurifikasikan makhluk kita, sikap pengganggu kita, dan emosi negatif dan penghalang yang dimiliki oleh semua makhluk. Kenapa kita bisa sakit? Karena ada halangan. Kenapa kita bisa dikejar orang? Ya karena kita pernah menghalangi orang. Kita pernah berbuat hal yang tidak baik sehingga orang berbalik kepada kita. Nah, kita gimana mempurifikasinya? Ini dengan cahaya dan mantra Om Mani Padme atau mantra Hari Om. Apa-apa deh sama aja. Yang penting cahayanya, jangan lupa. Cahaya itu masuk ke dalam dan memurifikasi kita. Sekarang cahaya Mahasutra dengan Avalokitesvara. Cahaya Avalokitesvara
berada di ujung-ujung masing-masing cahaya, mengalir keluar dari diri Anda dan menyentuh masing-masing setiap makhluk. Orang-orang yang Anda suka, orang-orang yang tidak Anda suka, termasuk musuh-musuh, dibayangkan dia juga dikenai oleh cahaya, dia juga dibungkus oleh cahaya. Lalu kemudian ketika cahaya ini menyentuh setiap makhluk, cahaya itu memiliki dua fungsi, yaitu mempurifikasi mereka dari ketidakbaikan. Ada orang yang jahatin kita bayangin cahayanya itu menuju pada dia, sehingga dia yang tadinya niat jahat berubah, sehingga bisa mempurifikasikan niat tidak baik yang mereka. Bahkan kita tanpa sengaja sudah memberkahi mereka supaya masuk ke realisasian dari semua jalan menuju pencerahan Buddha. Kita cukup doain aja dan kita bayangin, nah ya si Rangga nih, saya bayangin Rangga mulai cahaya dari atas, semuanya, dibungkus, terus kita lempar ke Afrika. Jadi bayangin cahaya itu memasuki tubuhnya Rangga dan berharap Rangga menjadi orang yang baik, Rangga menjadi orang yang sabar, dan Rangga bisa merealisasi kebenaran. Ini cara purifikasi orang yang ingin jahatin kita. Begitu. Ya. Dan kemudian kita mulai membayangkan cahaya menyentuh semua makhluk yang ada di ruangan ini. Lalu kemudian di negara ini, di tempat ini, semua benua alam semesta. Kita mulai dari teman-teman dan keluarga kita. Dan kemudian pada mereka yang telah melukai kita atau yang orang kita takuti, dosen, killer atau apapun itu, ya pertama-tama kita pancarkan cahaya pada manusia, lalu kemudian hewan, hantu kelaparan, makhluk-makhluk neraka, asura dan semua para dewa. Jadi kita ini bukan orang yang selfish, mikirin diri sendiri, tapi kita mikirin semua makhluk, kita mikirin semua para dewa juga kita cahayain. Dan bayangin cahaya ini memancar semua. Kenapa? Harus begitu. Kalau Anda pedulinya cuma hanya dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi orang yang hanya berfokus pada aku, dan aku. Pokoknya selama aku sehat, aku bahagia. Kalau aku nggak sehat, aku menderita. Peduli amat sama orang lain. Tapi kalau kita mulai memancarkan pada makhluk-makhluk lain, pada orang-orang lain, bahkan pada setan, pada makhluk-makhluk dewa dan sekalipun, kita pancarkan para dewa berbahagia dengan cahaya. Walaupun itu bukan cahaya kita, tapi itu adalah cahaya dari awal bida suara yang masuk dan memancar dan kita pancarin lagi. Nah, ini punya kekuatan. Kekuatannya adalah tadi visualisasi ini akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sangat mudah untuk mencintai semua makhluk dengan cara yang umum. Aku menyayangi semua makhluk satwa bawah Susukitata sampai satwa Susukitata. Gampang ngomong. Namun akan lebih efektif jika kita spesifikasi dalam visualisasi, bukan cuma di mulut, bukan cuma di omongan. Gimana kita bisa visualisasi? Kirimkan cahaya kepada mereka yang sedih, kepada mereka yang menderita, bahkan termasuk orang yang menyalip mobil Anda. Kesokan tuh salib, ya udah itu pancarin cahaya kepada dia, jangan pancarin negatif. Kalau Anda pancar negatif, kalau Anda sing meditasi, sing baca doa, Anda mulai bagus. Begitu ada orang yang nyalip dia terus kata mati begitu misalnya. Dan tiba-tiba kejadian, misalnya dia masuk jurang, mati gimana? Anda bersalah dengan secara pikiran. Salah, jangan main-main. Karena kekuatan pikiran bisa menyebabkan yang tidak terjadi jadi terjadi. Nah itu dia. Lalu kemudian kirimkan cahaya. Kayaknya ini udah deh. Belum ya? Belum. Saya kayak dijauh gitu. Kirimkan cahaya pada anak Anda untuk meninggalkan kamar dalam keadaan berantakan dan marah-marah. Dan Anda mau menegurnya. Sama kata-katanya. Ya, Anda kesal sama anak Anda, tapi kirimkan cahaya itu ke anak Anda. Lalu kirimkan ke rumah sakit, kemanapun yang ada orang menderita di mana-mana. Cahaya ini membebaskan semua makhluk dari penderitaan mereka. Ini bukan seperti penderitaan kecil seperti tetapi semua jenis penderitaan, kondisi apapun. Orang yang baik akan selalu memikirkan orang lain. Ketika dia memikirkan menyelamatkan orang lain, ketika dia memikirkan melepaskan penderitaan orang lain, maka penderitaan sendirinya juga akan hilang.
Ketika dia membayangkan semua orang yang sakit sembuh, maka sakitnya juga bisa sembuh. Tapi kalau kita hanya menginginkan sakit kita sendiri, ya susah. Kenapa? Karena ada sebe atau cinta kasih di situ. Ketika kita memiliki cinta kasih di situ, para Buddha dan para Bodhisattva akan melihat Anda dan menyayangi Anda dan melihat bahwa 3 jenis penderitaan, bahwa banyak makhluk yang terbebani oleh jenis-jenis penderitaan, kondisi yang tidak memuaskan, perubahan, dan akibat kondisi. Ya, penderitaan akibat rasa sakit itu adalah 3 jenis penderitaan. Kirimkan cahaya untuk makhluk yang memiliki jenis penderitaan ini. Anda bayangkan kirim cahaya di 6 alam kehidupan agar semua makhluk bisa mengentaskan kesakitannya. Ini sih susah. Ini untuk para lama dan para yogi yang dia bisa banyak visualisasi. Tapi minimal Anda visualisasikan dulu orang-orang sekitar Anda, rumah Anda, orang-orang yang Anda kenal, rumah sakit, pasti bisa. Yang visualisasi. Awal Kineswara mengubah cahaya menjadi hujan yang memadamkan api di neraka dan mengubah semua penjaga neraka menjadi perawat yang merawat luka mereka. Kirimkan cahaya yang menyala dan menghangatkan lingkungan makhluk neraka dingin. Cahaya tersebut berubah menjadi energi hangat yang membantu makhluk-makhluk tersebut pulih dari apa yang telah mereka lalui. Lalu kalau dibalik di sini hangat. Mau meditasi apa aja saya sudah lakukan, ujungnya selalu berkata cahaya dan hangat. Betul ya? Hangat, rasa hangat. Nah, ketika ini Anda merasa lebih mudah, Anda bisa berpikir lagi bahwa semua makhluk itu memiliki alam mental. Sebagai makhluk dengan penderitaan mental yang besar. Bagi kita dibesarkan di negara kaya, mungkin lebih mudah untuk membayangkan mereka makhluk-makhluk yang mengalami kemiskinan, penderitaan, dan alam mental yang dahsyat. Kirimkan cahaya untuk satu kelaparan. Makhluk-makhluk dengan perut yang sangat besar dan leher yang sangat kecil. Perutnya kelaparan, tapi tidak ada bisa masuk lewat leher, tidak bisa. Manifestasi dalam masyarakat kita. Tidaklah berbagai jenis kecanduan akibat obat-obatan, alkohol, belanja seks dan perjudian merupakan mentalitas satu kelaparan. Karena semua hantu dulunya mengalami sifat yang seperti itu. Bila kita memiliki tubuh manusia dan tubuh hantu kelaparan, batin ini mencengkeram pada kesenangan eksternal, tapi hanya mengalami frustasi dan ketidakpuasan dalam prosesnya. Selain jadi manusia kita mengejar hal-hal tersebut, tetapi setelah meninggal malah jadi hantu kelaparan. Ini harus kirimkan cahaya kepada mereka. Kirimkan cahaya untuk semua makhluk yang menderita terlahir sebagai binatang. Pikirkanlah binatang-binatang yang mati dengan sembelih. Ini lebih dalam lagi. Bahkan termasuk makanan yang Anda mau makan. Itu harus dibayangin juga. Dan pikirkan binatang itu sakit sekali ketika disembelih dan Anda pancarkan cinta kasih di dalamnya. Pancarkan cahayanya. Nah, terus kemudian binatang yang ditembak atau terjebak dalam jaring nelayan, kirimkan cahaya mereka juga untuk mereka binatang yang disemprot insektisida yang dimakan oleh hewan lain, yang dijadikan diambil bulunya, diambil kulitnya, dan semuanya. Kirimkan cahaya untuk menenangkan mereka semua. Kirimkan cahaya untuk semua manusia, sehingga mereka semua dapat melewati semua keadaan sulit yang dialami. Kirimkan cahaya untuk orang yang duduk di sekitar Anda. Aku mengirimkan cahaya untuk orang-orang sekitar saya dan kemudian untuk semua makhluk. Kirimkan cahaya untuk makhluk di alam Asura. Waduh, ini jangan kita datang ya. Iya. Mereka alam Asura adalah makhluk-makhluk yang menderita karena mereka cemburu, sangat amat mencemburu, sangat amat sirik, sangat amat iri hati. Konon Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah pusat dari sistem dunia ini. Ia memiliki 8 tingkat, 4 tingkat rantai di atas dihuni oleh para dewa dan alam keinginan, 4 tingkat di bawahnya oleh para asura. Di alam dewa terdapat pohon-pohon yang indah,
terbuat dari buah-buahan yang lesat. Akar pohon ini berada di alam asyura akalnya. Iya nih, kayaknya saya udah pernah baca. Belum? Masa? Dan menimbulkan kecemburuan dalam hati mereka. Akarnya berada di sini sehingga kami harus mendapatkan buahnya. Lalu para dewa menjawab, sayang sekali buahnya ada di tanah kami. Jadi akarnya di alam asura, buahnya ada di tempat para dewa. Lalu kemudian para asura ini cemburu hingga mereka mau berperang untuk para dewa. Situasi ini sangat menyedihkan. Sama dengan di dunia ini, banyak orang yang jahat, orang yang baik selalu berperang, dan orang baik selalu diperangi oleh orang jahat. Karena asura punya power, punya kekuatan. Para dewa selalu lebih lemah karena mereka penuh dengan kebaikan. Hatinya lemah, ketegaan, sehingga perang tidak pernah ada habisnya. Walaupun di antara kedua yang berperang tidak ada yang mati dan tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah. Dari zaman sebelum Buddha sampai zaman Buddha masih terjadi terus seperti ini. Maka Anda lihat perang kebatilan dan kebenaran. Kalau Anda yang lihat di sini, di alam dewa dan asura aja terjadi perang di alam surga itu. Nah, kalau Anda lihat evil and gitu ya, and angel and demon selalu berperang, nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Manusia juga sama. Anda bisa melihat ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik, dan Anda terlibat di dalam peperangan. Mau sampai kapan Anda perang? Mau sampai kapan Anda menyiksa diri? Maka kita harus memanjatkan cinta kasih, bahkan termasuk kepada musuh-musuh Anda, termasuk pada mereka orang yang Anda benci. Kalau ini tidak beres, setiap kelahiran ketemu lagi, dan pasti jadi orang yang terdekat. Bukan jadi siapa-siapa kalau orang lain sebodoh amat. Tapi kalau musuh Anda jadi orang yang terdekat Anda, mau lari kemana? Ada anak yang bikin malu orang tua, bikin rusak orang tua, bikin nama baik orang tua hancur, dan dia nggak disiplin orang tua. Tapi orang tuanya nggak bisa marah karena itu anaknya sendiri. Mau ditangkap juga nggak tega, orang tua pasti ngebebasin, ya kan? Ini adalah musuh dalam selimut, musuh dan duri dalam daging. Nah, susah kan? Itu musuh yang ada dalam satu keluarga. Lalu ada juga yang menjadi istri kita, atau menjadi suami kita, atau menjadi siapapun. Itu adalah musuh terbesar kita. Maka kalau Anda benci dalam kehidupan sekarang, Anda nggak bisa selesaikan itu baik-baik, maka kelahiran Anda tetap pasti dijamin 100% ketemu lagi. Mungkin lebih parah, dan balas. Karena ada cerita, zaman Sang Buddha ada seekor ayam yang bertelur dimakan sama musang. Terus musangnya ngomong sama ayam, anakmu semua sudah aku makan. Ayam bilang, nanti kalau lahiran selanjutnya saya ganti yang akan makan kamu, anak kamu. Dan kemudian di musangnya lahir lagi jadi binatang lain, dan yang ayam gantian jadi macan. Dibunuh lagi semua anak-anak si yang musang itu, yang jadi binatang lain itu oleh macan. Dan kemudian lahir kembali, saling dendam, akhirnya elang sama yang lainnya binatang lain. Dan kemudian terakhir saling dendam ganti-gantian, ya makan siapa makan dimakan siapa. Terakhir jadi asuri dengan manusia. Jadi manusia ini baru melahirkan, tapi asuri itu mau makan anaknya. Ternyata itu musuhnya dari setiap kelahiran. Sudah saling dendam-dendaman, saling ganti-gantian bunuh-bunuh. Dan akhirnya Sang Buddha kata, kalau kamu mau melepaskan penderitaanmu, lepaskan. Kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Mau sampai kapan kamu terus menerus ganti-gantian begitu? Selesaikan sekarang, bayar lunas. Nah, gitu. Maka itu kan berhenti. Nah, kita bisa melihat bentuk kehidupan yang berbeda sebagai kondisi pikiran. Memeditasikan makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka membantu kita untuk berpikir tentang kemarahan dan efeknya. Kemudian mendorong kita untuk mengatasinya. Mengingat makhluk dan membuat kita ingin menjadi murah hati. Memikirkan makhluk di binatang memungkinkan kita menemukan dampak ketidaktahuan dan melawannya. Dengan cara ini kita ingat dan bisa untuk menahan diri dari tindakan yang menyebabkan kelahiran kembali di alam tersebut, dan tindakan yang disebabkan oleh emosi negatif.
yang terkait. Kenapa kita bisa punya musuh? Kenapa kita harus memurifikasikan musuh kita? Karena kalau sekarang kita ingin dia jahat sama saya, dia selalu ingin saya hancur, dia tidak suka sama saya. Kalau kita pakai mesin Doraemon lihat ke masa lalu, maka akan kelihatan ternyata dulu kita yang jahat banget, dulu kita yang kurang ajar, dulu kita yang membunuh, dulu kita yang menyakiti, dulu kita yang nyeret, sampai ada orang yang diseret pakai kuda. Itu kan kalau film-film zaman dulu kan, diseret masih hidup, diseret sama kuda sampai penderitanya sampai luar biasa. Dan orang yang seret itu dendam sampai dia berkata, suatu saat saya akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Terus sudah zaman sekarang udah nggak ada lagi kuda, adanya mobil. Jadinya tetap sama, dia keseret sama mobil, keikat atau nyangkut, diseret sama mobil atau motor atau apapun itu. Nah, jadi ada tetap sama. Ada orang suka menyiram binatang dengan air keras. Ini pencemaran cahaya. Mereka disiram pakai air keras, tubuhnya kan akan berubah warna ya. Disiram kan berubah. Ada penyakit yang namanya pigmentasi kulit. Tiba-tiba kulit dia bisa berubah warna sendiri, kayak saudara saya juga begitu. Jadi waktu dia udah mengalami, udah tua, udah sakit Parkinson, dan tubuhnya berubah warna. Jadi cekok putih. Nggak ada yang nyangka, kenapa kita bisa begini, kenapa kita bisa begitu. Dengan cara ini kita menahan diri dari tindakan, dari emosi negatif. Visualisasikan bahwa kita menghentikan penderitaan sama malu, dan kita menghasilkan cinta kasih dan belas kasih yang tulus. Saat ini kita belajar sama awal kita suara. Awal kita suara sejarahnya seperti Miaosan. Miaosan nggak pernah tuh hidupnya bahagia. Miaosan nggak pernah tuh merasa hidupnya disayang sama papanya. Miaosan menderita. Bahkan sama mamanya dan adik-adiknya itu selalu dianggap kayak bawang merah, bawang putih. Yang ditindas bawang putih atau bawang merah? Bawang putih ya. Nah itu Miaosan seperti itu. Semua dia harus cuci, semuanya dia harus kerjain, semuanya dia hina, dijelek-jelekin. Akhirnya Miaosan dia tetap tegar dalam membaca kitab suci. Tapi ternyata ayahnya tahu dari semua kitab suci itu dibakar. Ketika semua kitab suci dibakar, dia nangis. Kenapa? Karena saya mau berbuat baik aja dibakar. Karena apa nanti ayah saya? Seperti apa nanti akan jadinya ayah saya? Miaosan gak patah semangat. Dia terus mencari wihara. Bahkan dia bertekad untuk menyelamatkan wihara yang mau dibangun. Pas wiharanya sudah dibangun, semuanya sudah mau direnovasi dengan baik, dia berusaha membangun itu semua. Ayahnya tahu dia di dalam wihara, dan wiharanya mau dibakar. Dikepung dulu sama semua prajurit, wiharanya mau dibakar kalau biasa tidak pulang. Nah, dia sering pulang pergi atau pulang. Wiharanya pulang, itu lalu kayak keputusan. Jadi sebenarnya Miaosan ini dipulang menyendiri. Dan ayah tahu dia pergi ke pulau, dikepunglah pulau itu. Tapi keajaiban ketika mau dibakar dan Miaosan ada di dalamnya. Kemudian dia diangkat menjadi dewa dan menjadi dewi, berubah menjadi Bansen Kusa. Awal kita sholat bersama dengan jenderal yang membantu dia, yaitu Weito Kusa. Jadi Weito Kusa adalah pembantunya, sama Lungni. Lungni itu anak naga, juga bantu dia. Satu lagi siapa yang cowok? Dua, Lungni sama cowok. Nasya. Han Haichi. Siapa itu? Yang cowok. Ya, Han Haichi. Ada juga Nacha juga, ya banyak versi lah. Jadi banyak yang ikut sama Panin. Nah pada saat itu beliau udah tahu bahwa ayahnya pasti jatuh ke neraka. Benar aja setelah ayahnya meninggal, ayahnya jatuh ke neraka. Dan di konon katanya bentuknya sapi bulu. Sebelum jatuh ke neraka hukumannya, ayahnya jatuh sebagai sapi. Maka daripada itu orang yang pencet Panin tidak makan sapi untuk menghormati bahwa ayahnya pernah lahir jadi sapi. Dan Panin Kusa menolong dan muncullah legenda Jet Sok Panin. Semua orang bodoh-bodoh
untuk menyelamatkan ayahnya, membuat tangan-tangan palsu untuk melawan Raja Setan. Wah, ceritanya jadi seru ya. Ya, itu legenda. Tapi makna daripada Chains of One In adalah bahwa satu orang tidak mampu melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tetap butuh bantuan dari orang lain. Nggak ada yang mampu melawan Raja Setan, nggak ada yang mampu melawan segala macam. Tapi ketika semua orang bergabung dalam doa yang khusus, tangan-tangannya menolong semua makhluk, matanya melihat semua pendeta makhluk, dan 500 orang bergabung jadi satu. Angka 500 bukan gopek, tapi banyak artinya, sangat banyak. Jadi kalau 500, 1250, 2500 itu perumpamaan. Artinya banyak banget, sangat amat banyak. Bersatu untuk menjadi Chains of One In. Sudah begitu. Kita harus betul-betul dengan tulus membayangkan awal kita suara ada dalam diri kita. Jadi Myeosan juga mengalami penderitaan semasa hidupnya. Myeosan mengalami depresi lah bahasanya kalau bahasa sekarang. Myeosan juga sedih dihina. Terus ada juga cerita tentang yang lainnya banyak dalam Buddhis. Termasuk ya saudara juga. Ya saudara ketika ditinggalkan oleh Pangeran Siddhartha, dia dianggap selingkuh sama Dewadatta. Karena Dewadatta terus menerus ngejar dia, deketin dia, rayu dia. Tapi ya saudara tidak bergeming. Makanya Dewadatta marah. Kenapa sih pangeran itu udah nyakitin kamu, udah tinggalin kamu, udah tinggalin anak satu, kamu masih belain dia, kamu masih sayang sama dia. Saya yang hari perhatiin kamu yang ada di istana ini 6 tahun kan ya. Pertama ninggalin dan bertapa 6 tahun. 6 tahun itu dia Dewadatta tiap hari nyosor terus, tiap hari melayu terus. Tapi ya saudara tidak bergeming. Nah itu dia. Kenapa? Cinta dan jodoh. Mau diputuskan dan putuskan. Siddhartha memutuskan untuk memutuskan hubungan jodoh yang secara suami istri, bukan hanya dalam keadaan sekarang, tapi dari zaman Buddha di Pantara. Mereka sudah bertekad, setiap kelahiran saya akan menjadi suami istri, saya akan jadi suamimu, dan kamu harus jadi istriku. Itu perjanjian di awal waktu di Buddha di Pantara. Boleh saya kasih kamu bunga, tapi kamu harus jadi suamiku. Dan setiap kehidupan. Tapi pertama sepeda berkata, baik. Tapi kalau momennya saya sudah mencapai kesekian, saya sudah mencapai kesempurnaan, janji juga kamu harus melepaskan saya. Kamu harus memotong semua ikatan itu pada saya. Tapi saya akan tetap membantu untuk mencapai apa yang harus dicapai. Dan akhirnya benar. Setelah masanya dalam kehidupan sekarang. Jadi dari Buddha di Pantara itu kalau di Theravada itu Buddha nomor 4. 4 Buddha sebelumnya, berarti nomor 1 dihitungnya. Sebelumnya nomor 1 masih ada 4 Buddha sebelumnya. Jadi sampai ke 28. Sampai Buddha ke 28 Buddha Gautama. Bayangin, janjinya segitu panjang dan lama. Dan terakhir di budaya sekarang, ya saudara memang ditinggalin setelah melahirkan Rahula. Dan Rahula juga, Rahula jatuh, belum telah lahir. Bukan berarti pangeran tidak bertanggung jawab terhadap Rahula. Tetapi memang betul-betul kalau seandainya ada obat terbebas daripada lahir tua sakit dan mati, maka saya akan membebaskan semuanya dari penderitaan itu. Dan terakhir, ya saudara, melepaskan pertama. Dan apa yang dilakukan oleh pertapa Gautama pada saat itu, ya saudara juga ikut. Pangeran ninggalin harta benda, ninggalin semuanya. Ya saudara juga ninggalin perhiasan. Pangeran cuma ambil baju biasa, ya saudara juga pakai baju biasa. Lebih biasa, padahal dia kan udah lain ya istilahnya. Pangeran makannya, pertama makannya 1 kali, dia juga makan 1 kali. Setengah kali, dia juga setengah kali. Seperempat, dia juga seperempat. Tidak makan, dia juga tidak makan. Sampai Dewadatta berkata, ngapain kamu menyiksa dirimu seperti itu ya saudara? Orang tidak bertanggung jawab itu sudah ninggalin kamu. Baiklah kamu silakan sama saya. Tapi ya saudara tetap tidak bergeming. Hebat ya. Dan akhirnya Buddha kembali. Ketika Buddha kembali, Buddha mengabarkan Dharma. Dan pada saat itu Buddha bukan lagi pangeran.
Perubahan terjadi saat itu. Buddha menjadi orang suci, bukan lagi seorang pangeran, bukan lagi seorang pertapa, tapi seorang Buddha yang maha sempurna. Tidak ada yang bisa menahan daripada seseorang yang mencapai penerangan sempurna. Dan ketika seorang mencapai penerangan sempurna, tidak ada yang bisa menghalangi dia juga untuk memutus semua hubungan karma. Dan akibatnya, ya saudara, setelah melihat Buddha terhibur, lalu Buddha membabarkan dharma, masih melekat, tapi pencerahan belum pencerahan sempurna, pencerahan awal. Seperti Magga dan Pala, Sakadagami Magga dan Pala. Dan akhirnya, ya saudara, beserta ibunya, berarti bibinya Majapahit Gotami, memohon untuk menjadi biksu. Dan semua daya-daya ikut semua jadi biksu. Jadi bayangin, di kerajaan itu, kerajaan Siddhartha, semuanya sepupu anak semua pada jadi biksu dan biksu. Lama-lama kan kerajaannya kosong ya, makanya hancur. Semuanya mau mengikuti sama sang Buddha. Dan akhirnya, ya saudara, mencapai Arahata Magga dan Pala. Nah, Rahula mencapai Samanera pertama yang telah mencapai Arahata. Jadi nggak ada yang sia-sia pengorbananmu, nggak ada yang sia-sia dari apa yang kau lakukan. Ketika semuanya sudah harus terjadi, terjadilah. Gitu ya. Lalu melatih kemurahan hati, cahaya daripada awal kita suara dari Om Mani Padme Hum memberikan semua makhluk kebahagiaan yang mereka inginkan. Hal ini mencakup mirip dengan bagian kasih pada meditasi terima dan kasih tunglen. Jadi meditasi tunglen itu adalah meditasi terima kasih. Gimana saya berterima kasih pada kamu? Bagaimana saya harus melepaskan kamu, melepaskan keinginan bahwa saya harus menyayangi kamu, memaafkan kamu, memutus hubungan dengan kamu dulu, dan saya harus terus berterima kasih kepada kamu bahwa kamu adalah orang yang telah membantu saya. Kamu siap hamidah. Jadi terima kasih. Cahaya ini menjadi sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan semua makhluk. Karena ternyata tidak ada lebih indah daripada terima kasih dan cinta kasih. Berikan mesin cuci bagi mereka yang membutuhkan mesin cuci. Berikan obat bagi mereka yang sakit. Berikan guru dharma kepada makhluk yang ingin mendengarkan dharma. Kirimkan makanan, tempat tinggal, pakaian baru, persahabatan, pelatihan kerja dan pekerjaan kepada tunawisma. Kirimkan pengunjung, teman-teman untuk mereka yang terasingkan dari kesepian. Bayangkan, apapun yang dibutuhkan semua makhluk disampaikan kepada mereka dengan ujung cahaya, yang cahayanya ujungnya free. Jadi kalau Om Mani Padme Hum itu ada tengah-tengah huruf free. Nah itu yang di tengah itu adalah huruf free. Ini Om Mani Padme Hum, kan begitu ya. Tengahnya itu ada huruf free. Terjadilah. Meditasi ini memunculkan pertanyaan, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh semua makhluk atau apa yang dibutuhkan oleh semua makhluk? Apa artinya membantu seseorang? Nah, kita sudah memberikan makanan dan tempat tinggal bagi tunawisma adalah hal yang bagus dan positif, tapi bukan untuk memecahkan masalah. Kita juga harus mengirimkan mereka keterampilan dalam membina keuangan, pelatihan kerja, tips untuk mencari pekerjaan, kepercayaan diri dan sebagainya. Jadi ini adalah kehidupan banget sehari-hari. Anda bisa memberikan apa dalam bentuk apa kepada orang lain, pekerjaan lah, pelatihan lah, training lah, dan kalau perlu dalam bentuk yang gratis. Banyak orang sombong, dia udah dapat ilmu secara gratis, tapi dia jual. Dia mendapatkan sesuatu pengetahuan yang dia miliki, tapi dia jual. Dan akhirnya pakai tarif dan mahal. Itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Nah, kalau Anda melatih ini, Anda harus bisa memberikan orang lain free, percuma pelatihan, dan orang itu akan jadi. Itulah jasa kebaikan yang lebih besar. Gak bisa semua zaman sekarang ini kan zaman jualan, bukan zaman free, bukan zaman berdana. Kalau kita berdana, kapan kita kayanya? Ini ada cerita begini. Ketika seseorang diberikan cuma-cuma, apakah hati dia itu udah beku?
Apakah hati dia nggak tahu terima kasih? Kan kita tadi diucapkan di sini terima kasih. Anda nggak perlu bayar untuk datang ke wihara ini. Anda nggak perlu bayar untuk melatih meditasi. Anda nggak perlu bayar untuk datang ikut dhamma kelas ini. Tapi ketika ajaran ini kepakai di dalam hidupmu, ketika kamu berhasil menjadi orang yang makmur, masa ia kagak ada terima kasih? Pasti akan berbalik. Ada yang kirimin kamu segala macam dan segalanya. Itu adalah pasti akan berbalik. Jadi jangan pernah takut. Dhamma Duta katanya nanti selamanya miskin suhu, karena Dhamma Duta itu gratis. Mendingan kita cari yang lain suhu, yang bisa ada nilai jualnya. Sekali ngomong bisa 1 jam berapa duit suhu. Oke, no problem. Itu adalah urusanmu. Tetapi urusan menolong makhluk baik tidak seperti itu. Dan hukum karma itu enggak adil, betul-betul dia adil. Jadi Dhamma Duta yang selalu berkata, aduh saya nggak bakalan punya duit ini mah. Dia selamanya tidak akan punya duit. Tapi kalau selamanya saya akan berbagi, dan berbagi ini pasti akan bermanfaat. Hidupnya pasti akan ada aja yang nyokong itu. Percaya nggak percaya? Nah, satu orang sukses saja, dia ingat untuk tahuan balas budi. Kecuali kita semua udah nggak tahu lagi apa itu namanya balas budi. Nah, itulah kadang-kadang ya. Manusia itu begitu maunya gratis, tapi dia pelit. Akhirnya dia hanya buang-buang semua kupal. Dia bisa mendapatkan segala sesuatunya, tapi dia tidak mau memberikan kembali kepada orang lain. Nah, itu dia. Makanya di sini perlu kita perhatikan bahwa berikanlah semua keterampilan, pelatihan, tips, kepercayaan diri, dan kita ngajarin bagaimana orang lain itu menyelesaikan konflik. Nah, mereka masih harus dilahirkan di samsara di bawah pengaruh kilesa dan karma. Kita harus mengirimkan guru dharma dan ajaran kepada mereka dan memberikan sesuai dengan kecenderungan mereka ini sukanya apa, hingga mereka dapat mengubah batin mereka dan mencapai pembebasan dan pencerahan. Ketika kita mengirimkan cahaya untuk orang-orang, renungkan apa yang mereka butuhkan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Bagaimana saya dapat membantu mereka untuk menggunakan apa yang sudah mereka terima, dan mereka menemukan kebahagiaan. Nih, kasih tiada batas. Cahaya apa kasih? Kasih tiada batas. Oh, katanya nggak ada batas, tapi orang nabrak batas. Merenungkan apa artinya membantu orang lain, memperluas batin kita. Hingga alih-alih memiliki ulas asih bodoh, kita akan memiliki ulas asih terampil yang didukung oleh kebijaksanaan. Didukung oleh kebijaksanaan. Gak semua orang bisa kita bantu, gak semua orang bisa kita tolong. Banyak orang yang ingin memanfaatkan doang, dan mereka jadi malas karena mereka tahu nanti juga dia akan dikunjungi, nanti juga dia akan dibantu, dan tidak ada perubahan. Orang yang sudah ditolong tidak tahu diri dan tidak tahu berubah dan tidak tahu malu. Dia bukannya ladang untuk kebaikan, bukan. Dia malah menyebabkan kita, membuat dia semakin malas, membuat dia semakin tidak bisa berubah. Makanya di sini butuh kebajikan. Menolong orang yang ditolong, dia langsung bisa berubah, langsung cepat cekatan mengubah hidupnya. Bukan tiap hari nunggu ditolong terus, bukan. Cahaya memantapkan batin mereka sehingga mereka bisa menerima realisasi tahapan menuju pencerahan dan kebahagiaan tertinggi kemudahan. Anda bayangin cahaya doang bisa mencapai, malam-malam itu mencapai kemudahan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan bayangin, semua makhluk akan menjadi awal kita suara. Semua makhluk bisa menjadi kuasa pusat. Semua makhluk yang ditolong Anda, yang tadinya minta-minta, yang tadinya membutuhkan, yang tadinya kita bantu, dia akan bisa menjadi bodhisattva awal kita sholat. Apa maksudnya? Orang yang tadinya cuma menerima doang, dia berpikir, sekarang saya menerima bantuan dari orang lain, maka saya juga mengikuti jejak awal kita sholat atau jejak yang menolong saya untuk menolong orang lain lagi. Jadi ini multi level kebaikan. Salah nggak? Ya nggak salah. Itu udah benar. Jangan karena saya udah ditolong ke sisi, terima kasih, tapi saya harus menolong orang lain. Ingat, duitmu mau disimpan di bank kayak apapun, ujungnya juga ya pakai bank. Sampai kamu mati juga masih di bank. Sampai anak-anakmu juga nanti pakai duitnya tetap di bank.
Kalau banyak banget ya, banyak banget. Kalau dikit mah, ya itu buku tabungan. Buku tabungan mah habis dulu katanya. Nah ini yang di bank, yang di safety box nggak diapa-apain. Selamanya itu bukan milikmu. Selamanya itu cuma milik bank. Tapi kalau Anda gunakan buat nolong orang lain, buat nolong kepentingan yang lain, itu akan menjadi milikmu yang akan kembali kepadamu. Itu milikmu yang tidak bisa dirampok, nggak bisa dicuri, nggak bisa dihabisi, nggak bisa hilang, nggak bisa kebakar. Karena itu yang didanakan kepada semua, baik tempat ibadah, orang-orang menderita atau apapun. Itulah yang akan menjadi rekening kebaikanmu. Kalau di bank itu rekening bank, tetap aja selamanya akan jadi rekening bank. Milik siapa? Bank. Anda mati juga nggak dibawa, diwarisin ke anak. Jumlahnya banyak banget. Anaknya taruh lagi di bank. Anaknya mati, kasih lagi cucunya. Karena terlalu banyak, tetap aja di bank. Jadi selamanya itu rekening bank. Nah, makanya kalau di Taiwan kan anak cuma satu. Karena anak cuma satu, dan anaknya udah sukses. Jadi mamanya tiap bulan dikasih kan hak dia kan, milik dia, dikasih sama anak, duit dia, dan dia gunakan untuk dirinya sendiri ama ini. Jadi dia pakai buat jalan-jalan, dipakai buat dana, dipakai buat kebaktian, dipakai buat berbuat baik. Sampai mati pun nggak usah disisain buat warisan lah. Kalau anaknya udah sukses, kecuali anaknya nggak sukses. Tapi kalau anak nggak sukses nggak bakal kasih anak duit, ya kan? Yang ada minta duit, nombok lah, kurang lah, apalah, utang lah, memalukan kan? Itu dia. Paham ya? Ini ketika dia tinggal di Nepal, tinggal di Bhutan, ada di wilayah Kopan. Saya tidak ingin pergi ke Kathmandu untuk belajar atau menjalankan tugas wihara. Ada satu biksu yang suka turun ke kota, dan saya senang karena tapi saya bertanya, kondisi kita masing-masing benar-benar kondusif untuk perkembangan kita. Seseorang seperti saya yang mencintai latihan formal dan tidak suka pergi ke kota, perlu belajar untuk menjadi lebih aktif dalam melayani semua makhluk. Biksu yang saya sebutkan tadi aktif dan memiliki kesulitan duduk di atas bantal. Perlu lebih banyak lagi duduk bermeditasi. Melakukan apa yang kita sukai dan apa yang kita kuasai. Mungkin tidak berarti itu yang terbaik buat kita. Jadi contohnya ini ada satu biksu yang suka ke kota belanja dan segala macam. Nah, dia senang banget pergi ke mana-mana belanja, tapi dia nggak bisa meditasi. Yang satu lagi dia senang banget meditasi, tapi nggak bisa bersosialisasi dan nggak pernah mau belanja dan segala macam. Begitu. Jadi ini menurut kita, oh dia enak tuh pergi-pergi mulu. Tapi menurut dia, lu enak tuh bisa meditasi. Jadi dunia ini nggak ada yang bisa berennya. Seorang guru yang baik akan menyesuaikan instruksi Dharma untuk sesuai tingkat batin muridnya. Mereka menyuruh yang satu untuk belanja dan yang lainnya melakukan meditasi, dan itu adalah nasihat yang tepat buat mereka berdua. Achan Chah berkata bahwa jika seseorang berjalan dengan tebing di dua sisi, jadi jalanannya ini tebing begini, apa begini, turun, tebing di dua sisi. Coba ya, baca. Jika berjalan dengan tebing di dua sisi, kita memberitahu seseorang yang terlalu dekat dengan sisi kanan, ke kiri, jurang kali ya, bukan tebing ya, ke kiri, dan kita memberitahu seseorang yang terlalu dekat dengan sisi kiri, ke kanan. Jika kita mendengar salah terpisah dari keadaan tersebut, kedengarannya bertentangan, namun perlu dipahami dengan baik bahwa salah tersebut adalah konsisten. Tebing. Oh, dua-duanya tebing kan aman ya. Tidak mungkin jurang kali sekarang ke sini. 400 bait Adidewa mengatakan, jika seorang murid memiliki kemelekatan yang besar, guru harus menyuruhnya bekerja melayani orang lain, melayani semua makhluk. Akan tetapi, jika seorang murid memiliki banyak kemarahan, gurunya harus sangat baik kepadanya dan sedikit mengikuti kemauannya hingga dia bisa tenang. Muridnya kalau banyak marah, gurunya harus kasih sedikit kemauan dan bisa dia tenang.
Jika kita memperlakukan orang yang memiliki kemelekatan dengan cara yang sama seperti memperlakukan orang yang memiliki kemarahan, orang tersebut dapat mengembangkan lebih banyak lagi kemelekatan yang tidak akan membantu prakteknya. Itu ternyata kemelekatan itu berbalik terbalik dengan perkembangan spiritual. Pada dasarnya semua orang kan ingin membebaskan diri dari samsara. Tujuan cita-cita kita menjadi manusia adalah melepaskan diri dari samsara. Tapi Anda kenapa berpegang terus dengan kemelekatan, menyebabkan Anda terus terseret dan terseret lagi dalam tiap kehidupan. Dan Anda sudah tahu Anda dulu pernah susah, Anda dulu pernah menderita, tapi sekarang membuat kondisi Anda mempersiapkan penderitaan yang lebih hebat lagi di masa depan. Ada contohnya orang udah jatuh ke jurang. Begitu ke jurang, dia berpegangan pada pohon yang sangat kuat. Lalu kemudian Abu Talib datang jemput dia. Dia bilang, saya akan bantu kamu, tapi kamu lepaskan dulu itu tangan, lepasin tangan dari pohon. Kalau saya lepasin tangan, berarti saya jatuh dong ke jurang. Iya, saya akan bantu kamu. Percayalah, saya akan bantu kamu, tapi kamu harus lepasin dulu itu pohon. Dan akhirnya dia tidak akan melepaskan dan selamanya sampai akhirnya jatuh ke jurang. Orang sudah mau membantu kita dan sudah mengatakan kamu jangan melekat lagi, saya akan bantu kamu, tapi nggak mau. Ada perumpamaan lain, pisau dengan madu, pisau dengan dua sisi dan madu yang sangat manis sekali. Ketika dia cicipin madunya sedikit, wah manis sekali. Dan semakin dia serakah, semakin terus makan madu itu dalam pisau, dia nggak sadar pisaunya sudah mengiris-iris lidahnya dan lidahnya ini berdarah. Dan dia makan madu bersama darahnya. Dia semakin menyukai dan berdarah-darah akhirnya. Itu perumpamaan kemelekatan seperti itu. Berpikir tentang hal ini selama meditasi membantu kita untuk mengembangkan cara-cara terampil untuk menangani emosi kita. Selain itu, kita menjadi lebih belas asih dan sensitif sehingga ke depan kita akan menjadi penolong semua makhluk dengan cara yang tepat. Meditasi ini mengembangkan kebijaksanaan, kasih sayang, dan pengalaman atau keterampilan. Kita berarti menjadi awal menjadi suara yang mengembangkan tiga kualitas ini. Bahwa kalau dipikir-pikir, semua makhluk itu memiliki kondisi yang buruk, kondisi yang sedih, kondisi yang membuat mereka menderita. Tapi kalau dilihat, apa sih sumber penderitaannya? Ternyata sumber penderitaan mereka hanyalah kemelekatan terhadap bentuk-bentuk pikiran sendiri. Karena mereka tidak mempercayai apa yang ditulis di kitab suci atau yang ditemukan oleh Buddha. Mereka memikirkan diri dia adalah yang paling benar. Tapi berkata, kita ini masih punya banyak waktu. Tapi sesungguhnya kita tidak punya banyak waktu. Dan kita bayangin bahwa perjalanan kita sudah sebentar lagi. Padahal sesungguhnya perjalanan kita masih panjang. Jangan pikir sebentar doang kita sudah mencapai tingkat kesucian. Tapi kita harus bertahap melewati ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Perlahan-lahan melepaskan sedikit kemelekatan demi sedikit kemelekatan. Perlahan-lahan membimbing dan dibimbing menuju spiritualisme dalam kehidupan. Inilah cara awal kita suara menolong kita supaya kita tidak menyerah, agar kita tidak jatuh lagi berulang-ulang di dalam lingkaran samsara dan di dalam lingkaran neraka kehidupan. Supaya kita bisa bahagia, supaya kita tidak lagi berada dalam hidup yang tenang. Nah, jadi kita bayangin, kita ngajar semua makhluk. Dan guru yang baik adalah guru yang sudah melewati semua itu. Ini misalnya, kalau Anda mau ngajar orang, kalau Anda misalnya dulu pernah ikut ujiannya ini, misalnya bagaimana melewati kebencian terhadap anak, kebencian terhadap istri, kebencian terhadap suami. Anda jangan nyari orang yang tak pernah punya ujian itu. Jadi guru Anda adalah orang yang sudah melewati kejadian itu, yang mirip-mirip dengan kisah Anda, dan cari dia, tanya dia, bagaimana Anda menyelesaikan solusinya, bagaimana Anda membuat semuanya menjadi lebih baik. Itu dia. Jadi harus cari guru yang sama. Jangan pengen nanya tentang ekonomi, nyarinya guru fisika, nggak nyambung. Mau nanya tentang fisika, nyarinya guru olahraga, bisa sih nyambung dikit. Ini nggak nyambung juga, gitu kan? Nah,
Jadi kita harus membayangkan dan langkah demi langkah ini pemahaman yang terbaik. Pikirkan tentang bagaimana cara mengajarkan dan mendengarkan dharma secara tepat. Kemudian berikan semua makhluk kemampuan untuk mendengar dharma secara tepat. Dan pikirkan bagaimana bertumpu pada guru spiritual Anda. Terkadang kita sudah memiliki guru, tetapi kita tidak yakin sama guru itu. Dan kita sudah tahu guru itu bisa membawa Anda, tapi malah mengajak gurunya supaya ikut sama Anda. Jadi terbalik, bukan guru yang menuntun Anda ke sana, malah Anda yang nyeret guru turun ke bawah. Nah ini yang terjadi. Ya. Kemudian ketika pemahaman ini sudah jelas, jelaskan pada orang lain. Bayangkan cahaya ini merealisasi semua penderitaanmu. Kalau Anda sulit melepaskan kemelekatan, Anda sulit melepaskan penderitaanmu, Anda sulit melepaskan konsep ketidakkekalan, atau Anda tidak percaya dengan perubahan, bayangkan cahaya itu setiap hari memancar pada Anda, dan Anda keluar dari kotak hitam, Anda keluar dari penderitaan, Anda keluar dari segala bentuk ketakutan, kecemasan, dan apapun yang akan menghalangimu. Tapi Anda penuh dengan lapisan cahaya yang terang benderang, kedamaian, ketenangan, dan kehangatan. Yang kita butuhkan kan kehangatan, tapi malah kita carinya penderitaan. Kita butuhkan adalah high spirit, energi yang besar, tapi malah kita mencari energi yang dingin. Nah ini kan nyambung. Meditasi dengan cara ini sangat efektif untuk mengintegrasikan sunyata ke dalam batin kita. Dan saat kita membacakan mantra, hati kita terus bergetar. Om Mani Padme Hum, bergetar. Dengan kita bergetar, semua rontok demi rontok bersudah. Om Mani Padme Hum Namo. Terus diputar-putar. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Tarik pakai tangan. Sama. Kemungkinan lainnya, kita juga harus melihat dan melewati paramita satu persatu. Ada paramita dana. Anda setiap saat hanya berhubungan dengan dana. Gimana cara berdana, bagaimana cara melepaskan, bagaimana melepas dan melepas. Ini adalah cara berdana. Melepas uang, melepas barang yang Anda sukai, melepas orang yang Anda kasihi. Jadi kalau memang suami Anda sudah diambil sama orang lain, lepasin, berdana, silakan. Saya ikhlas. Bisa nggak? Enggak. Ya udah, berarti belum komplit dana paramitanya. Kalau dana paramitanya udah komplit, dia akan rela, dia akan ikhlas, bahkan dia berterima kasih kepada pelakornya. Terima kasih ya, silakan layani suami saya dengan baik dan benar. Saya udah gak sanggup. Langgar demun. Cocok kata dia. Nah, terus demikian juga kita membayangkan bahwa ya kita membangkitkan keyakinan bahwa kita pernah kenal Bunda Teresa, tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan jika dia tidak memiliki rasa percaya diri. Jadi harus didasari oleh rasa percaya diri. Oh, tadi tentang paramita. Tadi dana paramita. Terus kemudian sila, pelatihan sila. Anda nggak bisa pegang 5 sila, ya minimal pegang 4 sila. Nggak bisa 4 sila, coba dulu 3 sila. 3 sila masih dilarang, ya udah 2 sila. Ya udah 1 sila jalanin sungguh-sungguh, benar-benar. Kalau udah bisa, nambah 1, nambah lagi 1, nambah 1, nambah lagi 1. Daripada semuanya ditabrak. Anda paramita, habis sila apa? Sabaran, henti. Sabar, namanya sabar itu pisau motong menyayat hati kita sampai sakit banget dan kita tetap sabar. Bisa nggak sih kita melatih kesabaran? Nah itu pisau nyayat tapi sampai kita pisaunya tumpul, kita harus tetap sabar. Susah kan? Nah itu paramitanya sampai kayak gitu, melatih kesabaran, terus meditasi dan kemudian kebijaksanaan dan semangat tulis semangat. Oke. Boleh jam berapa? Kita juga bisa melakukan meditasi terima kasih. Dan bayangkan,
menerima penderitaan semua makhluk dan menghirup penderitaan semua makhluk dan mengatakan, saya berterima kasih karena ternyata kilesa kita, kekotoran batin kita dan egois kita, penghalang kita begitu banyak, begitu banyak. Maka ketika awal kita suara menghantam kita, ucapkan terima kasih, ya. Menghaturkan persembahan dan menerima berkah. Ini juga cara praktek perdana. Jika kita memvisualisasikan cahaya memancar dari jantung hati saya, makanya asna cakra ini dari kepala, ubun-ubun sama hati, cakra jantung. Ini bekerja dari jantung hati, cahaya memancar dari atas ini masuk. Cahaya tersebut membawa persembahan pada semua Buddha dan semua makhluk yang telah menjadi awal kita suara. Kita udah hebat nih, levelnya udah semua makhluk udah jadi awal kita suara. Kita pancarin lagi dan kita memancarkan persembahan yang indah pada semua awal kita suara di atas, di angkasa, di bumi dan semua makhluk yang telah berubah menjadi awal kita suara. Jadi sekali lagi awal kita suara itu bukan satu panitia yang bentuknya kayak gitu. Tapi awal kita suara adalah semua perwujudan dari makhluk-makhluk yang telah menerima inisiasi dari awal kita suara, menjalankan cinta kasih dan mempraktekkan cahaya awal kita suara di setiap dirinya dan memproyeksikan lagi kepada semuanya sehingga semua makhluk bisa menjadi banyak banget awal kita suara. Itu dia. Tujuan dari persembahan adalah menghimpun potensi positif kebaikan untuk melawan kekikiran dan menemukan kegembiraan di dalam memberi. Kita dapat mempersembahkan apapun yang kita anggap itu indah dan untuk tamu yang dihormati dan itu berarti bagi orang lain, seperti bunga, dupa, air minum, air, basuh kaki, lita, dan kemudian wewangian, makanan dan minuman ini disebut dengan puja. Kemudian kita harus punya keyakinan untuk memberikan puja kepada yang kita hormati atau kita berikan pada semua makhluk yang telah berubah menjadi awal kita semua. Persembahan itu harus disusun di altar sebelum kita memulai prakteknya. Jadi sebelum kita memberikan pada orang lain, susun dulu di altar, kita bayangin bahwa kita akan berdana ini dan kita bayangin kekuatan daripada cahaya awal kita sore ini bisa memberikan manfaat kepada yang kita bantu dan kita tolong dan diberikan puja. Ya ini tantra ya, tantra. Ini udah pas sulit ketika kita mengadakan awal suara sudah melebur dalam diri kita dan kita bisa mewujudkan apapun itu. Saat awal kita suara mulai masuk dan larut ke dalam diri Anda, dia menyiapkan semua keburukan Anda, kelakuan Anda, karakter Anda dalam bentuk tubuh, ucapan dan perbuatan. Kebiasaan ini termasuk tidur atau makan terlalu banyak, mengeluh dan mengkritik orang, putus asa dan kekhawatiran. Awal kita suara dalam jumlah yang tidak terhingga larut lagi ke dalam diri Anda, mempurifikasikan 4 akibat karma buruk dari tindakan masa lampau. Jadi bayangin, awal kita suara masuk yang tidak menjadi banyak. Makanya saya bilang awal kita suara masuk dalam satu sel, dan semua sel Anda adalah sel cinta kasih. Makin sakit, makin wujudin, makin menderita, makin harus visualisasi. Anda pikir visualisasi itu salah? Tadi pagi aja, kemarin habis ngomong saking sunyi di depan jendela ada awan, awannya naik ke atas. Loh, awannya bentuk pating. Begitu dilihat sama pating mobil, kok mirip gitu. Kebetulan yang biasa sebetulnya. Tapi itu penampilan, visualisasi itu lebih daripada itu. Ketika Anda membayangkan paling pusat itu datang, betul-betul datang. Kalau ini ketika awan Anda visualisasikan jadi sesuatu yang benar, maka jadilah sesuatu yang benar. Ketika awal kita suara kita visualisasikan masuk ke dalam diri kita, melebur dalam diri kita, memang ada awal kita suara dalam diri kita? Enggak, tetapi karena kekuatan pikiran kita menyebabkan yang tidak ada menjadi ada.
Dan semua penciptaan itu muncul dari pikiran. Coba, Anda bahagia. Bahagia itu dari mana sih datangnya? Kan dari pikiran. Emang ada bahagia? Emang ada penderitaan? Penderitaan itu munculnya dari mana? Juga dari pikiran. Pikiranmu suka, dia jadi bahagia. Pikiranmu tidak suka, dia jadi penderitaan. Kan itu karena pikiran. Apa sih suka? Apa sih nggak suka? Suka karena saya menganggap itu bermanfaat buat saya, membahagiakan saya. Suka. Yang menganggap siapa? Pikiran juga. Terus yang bahagia siapa? Pikiran juga. Yang menciptakan siapa? Pikiran juga. Nah ini dia, suka dan tidak suka. Itu sama adalah pikiran. Jadi manifestasi awal kita suara itu dalam tubuh kita itu juga pikiran. Gitu. Lihat ya, waktu kita membacakan mantra yang paling penting adalah suara dan getaran daripada mantra. Semakin Anda menggetarkan suara Anda, menggetarkan badan Anda, itu menjadi lebih baik. Bergetar, betul nggak? Benar. Jadi mantra itu getar, dia harus digetarkan karena tubuh kita kan 70% terbuat dari air, darah semua terbuat dari air. Jadi yang bisa menggetarkan air cuma angin, goyang, gempa, itu bisa berubah, bisa menyebabkan air menjadi berubah. Api, panas juga bisa membuat air berubah molekul. Nah, suara, kalau kita ada vibrasinya, tapi nggak kelihatan. Contoh, yang itu loh, coba ada yang pegangan di samping-sampingnya. Kalau digetar-getarin gini, airnya muncat. Jadi dia cuma gini doang. Tak, airnya muncat. Ternyata getaran juga bisa gelombang. Atau kayak kita kencang-kencang ngomong, pakai speaker ya, depan speaker, airnya bisa muncat juga. Iya gitu. Karena getaran, semua bisa menggetarkan. Ya, mantap. Jika emosi dan pikiran pengganggu muncul saat kita meditasi, gimana? Amati. Lihat, emosi itu muncul, amati. Dan kemudian alihkan ke konsentrasi mantra. Semakin ada emosi, semakin kencang baca mantranya. Dan semakin bermanfaat. Dan visualisasikan cahayanya. Makin ada kesalahan seorang, kasih dia mantra, kasih dia cahaya, kasih dia mantra, kasih dia cahaya. Buat mantra berdirimu dan kasih cahaya dalam dirimu. Kalau emosi itu kuat dan batin kita terus kembali merasa khawatir, dendam atau melamun, maka kita akan menderita. Tapi kalau kita ubah fokus untuk menerapkan penangkal terhadap emosi itu, ini bisa diatasi. Kalau ketika emosi muncul, kasih cahaya, kasih baca mantra. Jika Anda dapat melafalkan mantra yang versi panjang dan pendek sebanyak yang Anda inginkan selama sesi meditasi itu. Jadi waktu meditasi banyak terus saja mantra. Pada hari-hari tertentu, Anda ingin melafalkan lebih banyak mantra versi panjang, kemudian otomatis muncul dalam batin Anda. Dan pelafalan dari mantra awal kita suara adalah mantra Padmasatwa 3 kali untuk purifikasi kesalahan yang telah dilakukan. Nah ini juga terhadap tantra ya. Nah, bab 10 mengolah batin. 200 halaman loh. Kalau cuma baca doang bukunya nggak ngerti kan, ya. Kalau diterangin gini jadi paham ya. Cuma capek jelasin. Jadi buku banyak, semua guru-guru dulu punya banyak buku, nulis buku. Tapi neranginnya beda kalau kita dibaca sendiri, gitu. Dan Anda nggak ngerti, kita ini prakteknya apa. Dan saya udah belajar berbagai teknik meditasi, dan intinya sama, cahaya masuk, energi. Kita ngomong energi cahaya, energi kekuatan, masuk ke bawah cakra leher, terus turun ke cakra hati, dan mancat lagi ke depan. Kok nggak turun ke bawah? Kalau Anda mau turun ke bawah boleh, tapi itu Anda sendiri. Itu Anda sendiri. Tapi kalau untuk memancarkan kanan kiri cukup ini 2 ke semuanya. Dan Anda bayangin lagi bola dunia. Di dalam bola dunia itu ada dirimu,
energinya turunin ke bawah, dari pantat itu nembus ke bawah. Mau berapa kilo, berapa meter, tergantung kekuatan kita. Pokoknya kita pacarin energi yang negatif, energi yang jelek keluar dari situ. Hal-hal yang buruk keluar lewat nafas berupa cahaya warna hitam. Masuk cahaya emas, keluar lewat hitam. Semua itu keluar dari pori-pori semua yang hitam-hitam. Itu bisa. Dan ini terjadi. Dan ini dipakai sekarang sama bule-bule semua. Orang bule itu hebat menurut saya. Padahal teorinya ini sudah lama ada semua, tapi packaging jadi kayak berbeda. Meditasi ini, meditasi itu, meditasi A, B, dan Z. Dan yang paling hebat packing adalah tetangga, agama tetangga. Nah, dia bisa modifikasi dari yang mereka punya dengan kita punya digabung sehingga lebih cepat lagi, lebih keren lagi. Kalau umat Buddha makin meditasi, makin merokok, makin sombong. Baru mencapai jana udah biasa. Yang tetangga kagak mikirin jana, dia nggak mikirin happy. Yang penting dia duduk lama dan dia enjoy sama pikirannya. Nembus. Tuh, kita tahu makan banyak, kita tahu teori banyak, dan akhirnya kita harus nembus karena ketahuan, karena ada tahu. Kalau yang nggak ada tahu, duduk aja. Berapa lama duduknya? Ya udah paksain duduk lama. Bisa nggak? Susah ya? Ya karena susah makanya orang muda ya malas meditasi gitu. Sekarang penggemar meditasi dari semua grup meditasi yang ada itu bukan sedikit banget yang umat Buddha. Yang umat lain mengapresiasi meditasi itu mengubah hidupnya. Kalau umat Buddha mungkin udah happy kali semua hidupnya ya, udah keren semuanya. Iya, gitulah kira-kira. Ada pertanyaan? Yang mau bertanya? Jadi apa manfaat meditasi awal vipassana buat Anda? Apa? Yang tadi dibahas apanya? Apa manfaatnya? Untuk apa? Meditasi cahaya, meditasi mantra untuk apa? Purifikasi karma buruk. Purifikasi, menghancurkan, ya kayak gitulah. Ya. Ini pengantin udah pada merit kagak muncul. Nah, oke, sisi semuanya, terima kasih. Semoga kita semua berbahagia, semoga semuanya bisa memperoleh manfaat. Tadi tahu gate-gate para samgate buriswa. Tadi tahu gate-gate para samgate buriswa. Tadi tahu gate-gate para samgate buriswa. Semoga aja sampaikan ini pas pada semua